sadari itu memang harus ada kesadaran gitu ya Teh dari Iya, dalam sadari diri. gitu. Dari sadari itu kan singkatannya. Diusahakan sih untuk sadari ini dilakukannya sedari kita remaja awal, sebulan sekali itu minimal harus. Karena kalau misalnya masa head kan kadang payudara itu agak membekak sedikit ya, sakit membesar ya. sedikit terus sakit gitu ya. Tidak memakai apa-apa, telanjang, kulitnya tuh kayak kulit jeruk. Dari payudara kita tuh ada yang berbeda enggak? Ada juga ya masyarakat yang malah takut untuk periksa iya. karena takut tahu hasilnya apa. Bisa datang ke bidan karena nanti selain ada sadari, ada juga yang namanya sadanis. Sebetulnya kayak tumor, kanker tuh penyebabnya apa gitu ya, ngetren apa, dibeli, dimakan. Karena kan itu juga salah satu bentuk self love mungkin Ya, karena kan remaja betul kayak banget. skincare gitu ya, kayak beli skincare biar cantik, biar putih dan sebagainya, tapi dia lupa sama hal-hal yang justru penting kayak misalnya sadari dan juga masalah cash flow yang lainnya. Halo Gen Z sehat. Selamat datang di podcast Be Healthy, bincang seputar kesehatan. Di sini aku Nevia Polina, aku ditemenin sama Teteh cantik di sebelah aku, Amin, yang insyaallah. kebetulan baru juga selesai pendidikan profesi bidannya ya Teh ya. Iya. Nah, Teh Ica juga seorang promotor kesehatan dan alhamdulillah waktu itu pernah menang juara runner up Duta Gender Indonesia ya Teh ya. Ya, betul. Nah, Teh biar lebih akrab nih bisa sapa dulu dong teman-teman di kamera. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Anissa Kurnia Rambini, tapi biasa dipanggilnya Ica. Nah, Teh baru lulus ya Teh ya? Iya, baru banget. Tapi tetap Ijazahnya sibuk ya juga Dev belum ya. keluar kok. Oke, nah Teh buat topik kali ini nih kita bakalan ngobrolin soal sadari. Soalnya ternyata banyak banget nih Teh teman-teman Gen Z itu yang belum tahu apa itu sadari. Bahkan Nevia tuh pernah kemarin nanya ke teman-teman Gen Z, mereka tuh malah mengsalahartikan kata sadari itu dengan kata sadar, dengan kesadaran ya. Memang betul sih sebenarnya sadari itu memang harus ada kesadaran gitu ya Teh dari Iya, dalam sadari dirinya. gitu ya. Iya, salah mengartikan gitu Iya, Teh. iya. Nah, sebenarnya Teh sadari itu kayak gimana sih? Padahal kan gampang banget gitu ya Teh dilakuin, tapi teman-teman tuh banyak yang belum tahu. Jadi mungkin boleh dijelasin Teh sadari itu apa sih sebenarnya? Oke, sadari ya Nev ya. Kalau kita lihat dari sadari itu kan singkatannya. Iya Singkatannya betul. adalah periksa payudara sendiri gitu. Jadi kenapa sih harus diperiksa sendiri gitu? Karena tentu sadari ini kita bisa mendeteksi apakah ada kelainan pada payudara kita atau enggak gitu. Apalagi pada remaja gitu ya Nev ya, yang kayak kita tuh suka makan kayak junk food, terus Iya benar micin dan banget. sebagainya gitu. Karena makanan itu kan sangat beresiko sekali kepada kesehatan tubuh kita. Selain kesehatan tubuh, kesehatan pada payudara kita juga gitu. Makanya sadar itu penting banget gitu untuk mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan di payudara kita atau enggak kayak gitu. Kayak gitu Teh. Nah, tapi sebenarnya Teh teman-teman kan banyak yang belum tahu ya, apakah kita tuh ngedeteksi tuh buat apa sih sebenarnya kan nggak benjolan tuh macam-macam ya Ya, Teh. betul-betul. Jadi sebenarnya tujuan ngelakuin sadar itu apa sih? Sebetulnya intinya tentu untuk mendeteksi apakah ada tumor pada payudara atau ada kanker pada payudara atau enggak gitu. Karena kan ngeri ya Nev ya, Iya. kalau misalnya ada tumor ataupun ada kanker gitu. Nah, tujuannya tentu biar kita tuh bisa mendeteksi sedini mungkin gitu. Jadi kalau misalnya nih amit-amit ya, misalnya ada kita kan sadar itu bisa dilakukan kan periksa payudara sendiri ya, itu bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa biaya apapun dan bisa kita lakukan kapanpun gitu kan Nev. Nah, kita harus secara rutin melakukannya. Jadi kalau misalnya ada kelainan di payudara kita, ada misalnya ada benjolan atau ada kulitnya tuh kayak kulit jeruk gitu, kayak mengerut gitu, terus kok kayak bengkaknya tuh bengkak banget, atau misalnya ada pengeluaran sih di puting kita padahal kita belum menyusui gitu ya, belum jadi Iya, iya. busui, kok ada pengeluaran sih, atau mungkin kok ada benjolan, kok ada perasaan sakit gitu. Jadi kita bisa mendeteksi itu secara dini. Kalau misalnya sudah dideteksi secara dini, maka penanganannya pun akan secara dini pula kan gitu. Nah, kalau misalnya penanganannya udah dilakukan dari awal, kita cepat penanganannya, ya insya Allah bakal cepat sehat juga gitu. Oke, berarti emang penting banget ya Teh Iya, karena penting banget. iya yang pernah Nevia baca juga ternyata kasus kanker payudara itu banyak ditemuinya setelah mereka tuh stadium lanjut gitu Teh. Nah, Berarti kan betul. kurang kesadaran Betul. akan apa ya Iya. deteksi dini gitu Iya, ya iya. Teh. Makanya penting banget teman-teman buat ngelaksanain sadari. Iya, betul. Nah, sebenarnya Teh
bukan kanker payudara ya, mohon maaf, tumor payudara itu bisa dari umur berapa aja kan? Nah, Iya. tapi untuk ngelakuin sadari ini tuh bisa dari umur berapa sih Teh? Oke, kalau melakukan sadari tentu pada saat kita memasuki masa pubertas atau pada Hmm, saat kita mulai muncul payudara payudara gitu ya. ya. Kalau kita ngomongin remaja kan apa ya? Remaja itu kan dibagi dengan beberapa fase ya, Nev ya. Ada remaja awal, tengah sampai akhir. Nah, diusahakan sadari itu dimulai pada saat remaja awal, yaitu pada usia 10 sampai 14 tahun. Dimana itu 10 kan sampai kita 14. baru mengalami yang namanya perubahan fisik ya, baik yang primer maupun sekunder. Kalau yang primer kan itu kan menstruasi gitu ya, kalau untuk perempuan. Kalau laki-laki kan berarti kan mimpi basah. Nah, perubahan sekundernya kan kalau perempuan nih tumbuhnya payudara gitu ya, terus juga suaranya melengking gitu ya, terus muncul bulu-bulu di kemaluan, di ketiak gitu. Terus kalau laki-laki kan dada membidang gitu ya. Terus juga muncul bulu-bulu halus, terus juga suaranya makin Makin membesar ya. gitu. Nah, diusahakan sih untuk sedari ini dilakukannya sedari kita remaja awal gitu, harus menjadi sebuah kebiasaan gitu loh, Nev. Iya, Karena itu tadi, kalaupun misalnya amit-amit kita menemukan hal yang aneh di payudara kita atau hal yang patologi, hal yang kira-kira ini penyakit gitu ya, itu bisa kita tangani secara cepat dan secara tepat juga gitu. Karena tadi yang kata Nevia, kalau sekarang tuh kebanyakan kan yang ditemui itu yang apa ya, yang baru terdeteksi itu yang sudah stadium 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 4 lanjut. gitu. Iya, Itu betul. kan maksudnya si sel kanker atau si sel jahatnya kan tentu sudah menyebar gitu ya, sudah banyak gitu. Itu kan membutuhkan proses atau penanganan yang lebih keras lagi daripada kita mendeteksi pada saat stadium yang awal-awal kayak gitu. Jadi ya penting banget kayak gitu. Sepenting itu berarti ya Iya Teh buat penting ngelakuin banget. sadari. Tapi banyak juga teman-teman nih Teh yang kadang tuh udah tahu tapi males juga gitu Teh Mm-mm. buat ngelaksanainnya. Berarti Iya, emang iya. harus sedini mungkin biar jadi kebiasaan Ya itu harus ya. dia semoga jadi kebiasaan gitu. Mungkin kalau kita lihat nih si sadari itu kan bisa kita lakukan ya Nev ya. Itu sadari itu bisa kita lakukan pada saat hari ke-7 sampai hari ke-10 pada saat setelah siklus haid gitu. Kenapa di hari tersebut? Karena di hari tersebut tuh si payudara kita tuh sedang tidak membekak gitu. Karena kalau misalnya masa haid kan kadang payudara tuh agak membekak Bengkak, sedikit ya, sakit ya membesar Teh ya. sedikit terus sakit gitu ya. Nah, makanya disarankannya itu pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah masa haid gitu. Terus juga diusahakan kalau misalnya teman-teman belum terbiasa gitu ya, diusahakan sebulan sekali itu minimal harus dilakukan sadari Hmm. gitu. Kalau sebetulnya mungkin untuk sadari ini tuh ada cara khususnya ya Nev ya. Tapi misalnya nih teman-teman lagi mandi ya Nev ya, lagi mandi terus lagi pakai sabun, itu bisa loh kita sambil raba-raba sambil perhatikan kira-kira ada yang beda nggak sih di payudara kita kayak gitu. Karena itu pun bisa mendeteksi secara dini kayak gitu. Berarti bisa sambil dilakuin sambil mandi Iya juga ya Teh betul, ya biar iya. kebiasaan. Iya. Karena kan itu juga salah satu bentuk self love mungkin ya Iya, Teh bisa masuk betul karena sel. apa ya care sama diri Iya, sendiri betul gitu betul. nggak acuh karena kalau misalkan udah lanjut kan bener yang tadi kata Teh Ica harus butuh butuh waktu lebih lama lagi gitu ya Teh buat Mhm. pengobatannya kayak gitu Iya, teman-teman. karena yang harus dirawat tuh bukan cuma muka aja, Nev ya. Karena Iya kan remaja betul kayak banget. skincare gitu ya, kayak beli skincare biar cantik, biar putih dan sebagainya, tapi dia lupa sama hal-hal yang justru penting, kayak Penting misalnya iya. sadari dan juga masalah cash pro yang lainnya kayak gitu. Iya bener banget Teh. Nah, Teh, berarti emang nggak ada alasan lagi ya Teh buat teman-teman nggak ngelakuin Iya, sadari betul. karena yang tadi pertama bisa dilakuin sendiri, Mm-mm. kedua bisa dilakuin di rumah, terus nggak pakai biaya juga sambil mandi gitu teman-teman. Nah, Teh, terus kalau misalkan cara ngelakuin sadari itu gimana sih Teh sebenarnya? Oke, kalau cara ngelakuinnya tentu yang proper ini ya. Tadi kan bisa ya sambil kita mandi gitu, sambil kayak kita periksa-periksa. Kalau yang lebih baiknya gitu, kita sediakan satu cermin, terus kita nanti sambil ngaca nih di cermin sambil dengan tidak memakai apa-apa, telanjang gitu ya. Kita perhatikan nih dari payudara kita tuh ada yang berbeda nggak sih atau ada keanehan nggak sih, kayak misalnya dari kulitnya, kok kulit yang sebelah kanan tuh kayak agak mengerut ya daripada yang sebelah kiri gitu. Terus kok misalnya kok yang kanan tuh kayak merah, ada apa ya, ada
kayak ada radang gitu, kayak ada pembengkakan ya. Nah, itu juga harus diwaspadai. Terus kita pencet-pencet putingnya, kok ada yang keluar ya, padahal kan kita belum menyusui gitu. Terus kok ada benjolan, nah itu yang harus diwaspadai. Mungkin untuk cara-caranya nanti bisa kita cantumin di video ini ya, Nep. Nanti disimak Ya, videonya sama disimak teman-teman ya, ya. dan dilakukan di rumahnya Betul banget. masing-masing. Cara memeriksa payudara sendiri. 1. Pertama-tama, perhatikan kedua payudara. Berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara. Lihat perubahan dalam hal ukuran, bentuk atau warna kulit, atau jika ada kerutan, lakukan seperti lesung pipit pada kulit. Kedua, perhatikan kembali kedua payudara sambil mengangkat kedua tangan di belakang kepala. Dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Dengan lembut, tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Ketiga, kemudian dilakukan perabaan payudara. Pemeriksaan payudara ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Jika memeriksa payudara sambil berbaring, diletakkan sebuah bantal di bawah pundak, sisi payudara yang akan diperiksa. Keempat, angkat lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan, telunjuk, tengah, manis untuk menekan payudara kiri. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Pastikan untuk meraba seluruh permukaan payudara. Kelima, rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara, di bawah tulang selangka. Angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Keenam, jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ketujuh, jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah pada ibu yang tidak menyusui, maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Kedelapan, dengan menggunakan teknik yang sama setiap bulan akan membantu untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara. Nah, berarti teh tadi ngebahas tentang benjolan ya. Benjolan tuh kan nggak masuk ke apa ya, kanker payudara aja, tapi tadi ada tumor juga Iya, gitu betul. kan, tumor jinak. Dan teman-teman tuh nggak perlu takut berarti ya teh, belum tentu benjolan itu tuh kanker Betul. kan. Nah, makanya eh, harus dilakukan sadari, dan kalau misalnya kita temukan ada suatu benjolan atau ada keanehan, jangan takut untuk periksa, Nep. Karena kan Nah, ada masyarakat yang kayak, ah udah kayaknya ini mah, udah kata si nenek ini juga kayaknya bakal hilang sendiri. Karena kan ada yang kayak oh gitu ya, iya kayak benar-benar. udah apa kita berobat ke ini aja, ke misalnya yang nggak kompeten dalam bidangnya, udah kita berobat ke sini aja. Karena kalau misalnya ke bidan atau ke dokter mah takutnya malah diagnosanya kanker dan sebagainya gitu kan. Ada juga ya masyarakat yang malah takut untuk Takut, periksa iya. karena takut tahu hasilnya apa gitu. Karena justru jangan takut gitu, justru kita harus benar-benar tahu itu tuh sebetulnya tuh apa gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya menemukan keanehan gitu ya di payudaranya, teman-teman bisa datang ke bidan. Karena Benar-benar. nanti selain ada sadari, ada juga yang namanya sadanis, periksa payudara klinis. Nanti itu diperiksa dulu sama bidan, kira-kira ini tuh emang ada kelainan atau enggak gitu. Nanti kalau misalnya sudah ditemukan, oh ini ada benjolan, oh ini ada kelainan, nanti sama bidan juga akan dirujuk kepada spesialisnya gitu. Nanti akan dirujuk dan ya akan diberikan pengobatan dan sebagainya biar cepat sembuh kayak gitu. Makanya ya harus dideteksi sedini mungkin kayak gitu. Kuncinya berarti itu ya teh, harus Ya, deteksi sedini sedini mungkin mungkin. teman-teman. Betul, betul. Apalagi nih kita kan udah tahu ya asal dari itu apa. Kalau misalkan sampai nggak dilakuin dan padahal ini tuh mudah banget, Iya. jangan sampai teman-teman tuh nyesel gitu Iya, ya teh jangan sampai ya. nyesel, betul, Nef. Nah, Ya, sebetulnya kayak tumor, kanker tuh penyebabnya apa gitu ya. oh iya Karena bener. itu yang menjadi apa ya, salah satu faktor yang sama remaja tuh nggak diperhatiin gitu. Tentu salah satu faktornya karena faktor makanan gitu. Makanan. Apalagi
ya yang namanya remaja gini ya Nev ya, kayak makan teh apa weh yang enak, yang lagi ngetren apa dibeli dimakan gitu. Nah sebetulnya kita harus harus memilih dan memilah makanan yang mau kita makan gitu. Kalau misalnya mau makan junk food, terus makan berminyak, makan micin, itu boleh, tapi jangan terlalu sering gitu, karena hal-hal itulah yang menyebabkan munculnya tumor ataupun kanker payudara tersebut gitu. Karena di dalam makanan itu kan kayak ada kandungan pengawet, ada zat-zat kimia yang gak baik ke dalam tubuh. Nah itu tuh harus kita hindari gitu, karena ya awal mulanya bisa dari situ kayak gitu Nev. Iya sih bener banget ya, Nevia juga pernah sempat denger gitu ya teh, apa yang kita makan itu tuh yang ngebentuk kita Iya gitu, betul jadi betul. segala penyakit yang ada di tubuh kita juga awalnya dari makanan, Iya jadi iya. penting banget teman-teman buat ngejaga makanannya, asupannya gitu ya teh. Oke, berarti nanti kalau misalkan ada teman-teman udah ngelakuin sadari nih teh, terus ternyata ada benjolan, tapi kan itu belum tentu kanker ya teh, jangan panik dulu, tapi teman-teman bisa periksain ke bidan dulu ya teh. Bidan, ya Ke bidan, ada sadanis, nanti dari bidan itu bakalan diarahin buat ke spesialisnya ke kalau memang spesialisnya. itu berbahaya gitu ya teh ya. Oke, mungkin cukup sekian gitu teh dari pembahasan kita kali ini. Makasih banget teh Ica, semoga apa yang udah dibahas tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga harapannya bisa teman-teman terapin juga di rumah untuk pemeriksaan sadanis ini. Oke, mungkin aku Nevia Paulina pamit undur diri, dan Dan teh Ica, saya Anissa Kurnia Ramdini pamit undur diri. Terima kasih teman-teman terima semuanya. Semoga kasih. ilmunya bermanfaat ya. Ya, amin. Bye bye. See you Dadah. Genzi.